Ini hanya sekedar pendapat saja Pak. Kalau pendapat ini bisa diindahkan, itu harapan kami. Tapi kalau pendapat ini tidak diterima ya buat apa-apa. Ini hanya sekedar inspirasi dan aspirasi dari teman-teman Pak di belakang. Ini tadi setelah saya mendengar, ya ini kurang ada pemasukan Pak, ya untuk KPR Samirukun. Lah, bagaimana sekiranya kalau bunganya itu diturunkan lagi seperti itu? Ini bisa disetujui tidak ini? Hah? Gini, kalau bisa bunganya itu 1,5 atau gimana? Seperti itu. Ini hanya sekedar masukan saja dan sekaligus mewakili dari teman-teman Pak. Dari tadi itu tidak ada yang berani yang ngomong Pak. Akhirnya secara tidak langsung mendahului saya. Itulah dari kami Pak, mudah-mudahan aspirasi ini bisa diindahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kan teman-teman tidak utang BPJS ya. Yang kedua mungkin dulu tak tampung dulu 3 penanya dulu. Wajan ya, terima kasih nanti. Lanjut. Kita lanjutkan lagi. Ada pertanyaan atau masih yang kedua atau cukup satu dulu? Oke, monggo Pak Mario. Matur nuwun, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas pemberian waktu pada kami. Walaupun kami ini sudah tidak layak menjadi anggota koperasi seperti Bapak tadi sampaikan ya Pak ya. Saya sudah pensiun tahun 2018. Ini 2022. Nah nanti mudah-mudahan saya dengan Pak Paryadi. Betul Bapak. Ini saya sampaikan pada semua anggota bahwa koperasi Samirukun dan koperasi-koperasi yang lain ini kelihatannya apa ini? Lampu merah ini. Saya lihat di koperasi lain ini ada yang gulung tikar. Mudah-mudahan di sini jangan. Ya, jangan. Kekayaan yang di Mbak Serja berada di pihak 3 ini kan 39 juta ini Pak. Pada waktu itu saya juga masih jadi pengurus ya Pak Paryadi. Memang sulitnya bukan main, ditagih lewat apa, lewat dukun, lewat perorangan juga sulit. Maka dari itu rekan-rekan anggota dengan cara apa nanti biar 39 juta ini bisa masuk. Kalau ini tidak bisa masuk yuk macam repot Pak. Ini monggolah nanti pengurus yang baru harus kita buat cara atau sistem agar uang itu masuk. Seperti pada waktu dulu di Waserta ini banyak hutang-hutang semacam ini tak telateni. Tiap bulan tak bahkan gile sanggupnya berapa. Nah ini nanti juga di Waserta juga begitu pengurus baru. Jenengan sagunya ngangsur setiap bulan ini hutang 39 ini berapa. Ini masukan. Kemudian piutang Pak Cahyoto ini 67.760.264. Awet bijen orang rubah-rubah. Masih hidup atau tidak sih Pak? Mati. Gimana Pak? Antara hidup dan mati. Yang kami maksud begini kok yora izin. Kita kan doanya sekian orang ini kan
nanti ya coba yang dekat dengan itu dihubungilah. Oh ini milik kita bersama dan ini pengurus juga, nanti berusaha lah. Jangan sampai terjadi riwayat dulu ini ada bintang merah akhirnya lenyap. Kemudian bagi anggota yang masih aktif, ini non sewu, saya bukan istilahnya mau membatasi dengan yang masih aktif pinjam itu disesuaikan dengan kebutuhan Pak Bu. Misalnya tidak butuh ya jangan, daripada nanti ngasornya ini berbahaya atau mungkin kesulitan. Sudah punya pinjaman sana pinjaman sini akhirnya nanti kerepotan sendiri, terutama di koperasi. Kemudian bagi anggota yang sudah mutasi Pak, ini kan banyak anggota yang mutasi kerja. Nah ini gimana, apa masih, kan saya lihat di situ pinjamannya kan banyak. Nah ini bagaimana, apa itu sarannya seperti apa, bisa aktif atau enggak, bisa lancar atau tidak. Kalau tidak ya ini terus dihubungi Pak. Yang namanya manusia kan kita tidak tahu. Kemudian yang keenam, dana perawatan gedung, di situ ada anggarannya. Ini mohon terus dana perawatan gedung ini diusahakan, dianggarkan, dan itu mohon nuwun sewu, bukan kami tidak percaya, tetap dilaksanakan, dibangun atau mungkin dirawat. Karena apa, gedung koperasi kita ini adalah merupakan atribut dari koperasi kita. Kalau itu tidak kita rawat, nah mana koperasi ini tidak akan. Ini mohon nanti pengurus yang baru ini untuk diadakan. Kemudian reorganisasi Pak Pariati kalau tidak salah mau pemilihan pengurus dulu pada waktu ini tak sampaikan. Sing wis mutasi ki yo wong satu ya angel. Ora susah jadi pengurus, malah dulu saya didatangi itu Pak Pariati, Pak Paryo, ora usah reko-reko, main ditangani karo sing nom-nom. Nah saya kan pada waktu itu saya menyampaikan, terus aku tak lirik diteruskan jenengan. Nah ini masa sudah meneruskan satu periode, ya ini generasi yang lain nanti yang ganti. Mosok jadi neng desa ya Kak, berilah kebebasan biar kerjanya lebih baik. Namun kalau panjenengan masih percaya tidak dilayani, misalnya pelayanannya kurang maksimal, ya monggo dipilih lagi. Dan Pak Pariati ya jangan menolak, itu dipercaya. Ya, kalau misalnya masih dipercaya monggo. Dan ini untuk pilihan pengurus yang baru betul-betul dipertimbangkan. Tadi Bapak sudah menyampaikan, Pak Samsudin Pak yang pinter, kober, bener. Tidak kalah pentingnya jujur. Pinter kober beneran, era jujur ya repot. Monggo itu nanti untuk dilaksanakan. Kemudian untuk diri pribadi kami Pak, jadi anggota koperasi ini sejak tahun 1982. Jadi kalau sampai saat ini saya sudah 40 tahun. Terlalu lama ya Pak ya? Terlalu lama. Saya mohon pamit. Mulai 1 Januari 2022 saya keluar dari anggota KPRI Sawerukun. Monggo mungkin nanti Pak Pariati kok mengikuti saya di belakang, monggo. Kalau masih tinggal ya monggo. Mengapa? Beberapa pertimbangan bagi kami sudah cukuplah. Teman-teman kita terutama Pak Abdillah sering komunikasi dengan saya wis bisa lah. Ini saya mohon pamit. Mungkin kami dalam dalam rapat RAT biasanya dengan Pak Yayat itu bertentangan argumentasi. Tapi tadi sudah rencana awas gue maju debat iya. Nah ini saya mohon pamit Pak Bu. Mungkin kami dalam hubungan dengan panjenengan sekian 40 tahun ini banyak salah. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan mohon doa restu, mudah-mudahan kami tetap sehat, diberi umur panjang, koperasi kita tetap jaya dan berjalan dengan baik. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi atau monggo Pak Yayat, kalian nih 3 pertanyaan kami tampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Langsung saja. Terima kasih untuk penyelenggaraan RAT. Yang pertama, saya tidak setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Paryo. Gimana yang tidak setujunya? Aduh, nuhun sewu kalian ngomongin ngotot, padahal saya sudah tidak sehat. Kalau per Januari mau pamit silahkan, kalau mau mengikuti. Tolong, saya tidak setuju. Saya sebagai anggota ingin Pak Pariyadi kalau bisa tetap dulu. Gue tua bener. Gue tua. Maka kalau tadi Pak Paryo badai pamit sebagai anggota, monggo kulo dereke. Ya. Tapi kalau mau ngajak, jangan. Itu ya. Saya sebagai anggota mengharapkan kepengurusan koperasi di mata saya sudah bagus. Sudah bagus. Ya wajar kalau Pak Pariyadi pengen turun, wajar. Tapi tolong, bagaimana caranya agar Pak Pariyadi tetap masih bertengger di koperasi. Alternatif terakhir nanti apabila memang tidak bisa dipertahankan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup deh ya. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan dan pernyataan. Yang pertama dari Pak Agus Irfandi, intinya ini mohon bunga diturunkan menjadi 1,5%. Alasannya penjualan pinjam BPD. Kami tawarkan kepada penjenengan. Tahun lalu sudah kami tawarkan. Kok dora nyilih nopo bunganya kegedean? Yang kegedean ya dibunke. Dulu jenengan ngendikone ora tetap. Nah, sekarang kami tawarkan lagi. Apakah perlu diturunkan jasanya menjadi 1,5%? Pertanyaan nih. Nek wis jasane diturunkan jadi 1,5%, apakah menjamin jenengan ora pinjam BPD? Sebab yang terjadi itu koperasi ini jadi istri yang kedua. Nek pinjaman wis akeh mlayune ning bank liya tanpa pamit sehingga double. Koperasinya ya gede, bank lain ya gede. Sehingga apa yang terjadi? Koperasi kuwi ora duwe agunan akhirnya digigit jari. Yo wis dadi turahan ora duwe sing dipers gampangnya daerah bis ora metu gede lah Pak Bre. Ini. Tetapi kalau ini hasil kesepakatan penjenengan, jasanya itu diturunkan, yuk kami sebagai pengurus yang baru nanti hanya memegang aman dari penjenengan. Oleh karena itu kami tawarkan diturunkan 1,5 atau ajek 1,8%. Ayo ya. Ajek mana yang diturunkan, mana ngacung? Ah. Ini aku ngadeg kayak main meruh toko buri tekan. Ini coba tunjuk jari yang menyatakan jasanya mau diturunkan 1,5. Oh lah kok ramon. Nggak ada masih. Pak 1, 2, 3. Oke akan muncul ki. Ayo ini saya turun ki. Jadi mau wakilan Papat. Ini. Ini mewakili anggota nek papat dibanding 1 yang biru. Nah ini berarti jenengan masih menghendaki jasanya ajek. Ini mohon maaf Agus ya. Kita takoni secara aklamasi. Oke. Ini. Tapi intinya jasanya masih jenengan masih berkenan ajek begitu. Iya. Nih Pak Agus kan jawab kok. Yang kedua, Bapak Suparyo ini menyatakan tidak layak jadi anggota ora ono masalah expired kedaluwarsa. Selama jenengan itu masih berkenan menjadi anggota sampai kapanpun pengurus masih menerima dengan lapang dada. Ora ono kedaluwarsa. Senajan to jenengan sampun purna tugas. Sing penting koperasi kuwi dasarnya apa? Sukarela. Gitu. Selama memenuhi kewajibannya
kemudian masih dipertimbangkan bisa menjadi anggota, ya tidak apa-apa. Sebaliknya, nek pengurus memandang itu ngerepoti koperasi, ditoki ya ora apa-apa, ini kebijakan pengurus. Tetapi Pak Mario ini selama ini kondisinya menjadi anggota ini luar biasa sangat baik. Monggo nek sing sepuh-sepuh do metu, sapa sing arep ngomong sing nom-nom. Nah ini maka saya mohon dengan hormat Pak Mario isi aja jadi anggota. Tuh, jawaban saya. Insya Allah koperasi kita tidak gulung tikar. Secara manajemen pengelolaannya itu sudah sesuai dengan rel. Hanya saja kondisi yang tidak memungkinkan itu partisipasi dari penjenengan sih kurang. Ketika mau Pak Haji Adnan Sofyan itu juga masih 50% partisipasinya itu. Namanya ditingkatkan lagi arah jasanya AP. Ini ya, insya Allah tidak akan. Kemudian Waserja 39 juta itu memang ada di tanggungan pihak ketiga yang dulu dikelola Mbak Daria. Di Mbak Daria sudah membuat surat pernyataan di materai. Dari pengurus sudah beberapa kali datang ke sana. Nek wis tekan kono, beliau itu di kondisi ini sakit, wis ditagih munine iya ning semoyo terus. Yang nagih sing nom-nom ki. Sampai sudah melaksanakan. Tetapi apa saran dari Pak Mario nanti kita akan paksa membuat pernyataan bulan ini Pak ngangsur piro. Nek orang duwe ya menurut saya berarti dengan pernyataan Pak sing gawe balik opo ini 39. Kemudian anggota aktif nanti sesuai dengan kebutuhan. Wis iki ora butuh berarti ora do pinjam. Nah ini, tapi ada beberapa anggota yang memanfaatkan. Ini kami sampaikan terima kasih. Anggota yang mutasi pinjamannya masih banyak. Kami pengurus tetap melacak keberadaan anggota yang mutasi. Ono Pak Rudiono diparani tekan Comal. Saya pakai rombongan ke sana. Kemudian Pak Agus Susilo, tapi Korwil Duara sampai di rumahnya kita kejar. Pak Yuda di rumahnya sampai kita kejar. Artinya pengurus itu sudah melakukan langkah-langkah. Wis biro-biro seperti bisa mlebu. Tetapi alhamdulillah sidik-sidik sudah berkurang Pak. Ini sudah berkurang. Dari Pak Agus Susilo, Pak Yuda dan Pak siapa itu namanya? Pak Widi ini yang kedua ini. Ini artinya pengurus sudah melaksanakan apa yang disampaikan Pak Mario. Wis lagi di luar Korwil. Di luar Kecamatan Lebak Barat. Ya. Kemudian dana perawatan gedung untuk dianggarkan. Terima kasih. Kemarin kita sudah membangun gedung tahun lalu 76 juta tanpa meminta iuran dari penjenengan. Itu diambilkan dari cadangan perawatan gedung 76. Nah, waktu ini masih terkumpul 5 juta. Nah, tapi untuk yang rehab berat mungkin tidak bisa. Kita tetap melaksanakan perawatan ringan dengan menggunakan dana yakta. Insya Allah ada masukan dari anggota, nanti barangkali ada yang CT atau dari melorot dan sebagainya, jenengan yang merupakan anggota ini untuk memberikan masukan supaya pengurus itu cepat untuk melaksanakan ini. Tetapi untuk rehab berat memang belum bisa di cover karena anggaran masih 5 juta untuk pengisian perawatan gedungnya. Berikutnya untuk kami ini untuk dipilihkan jangan mengelola ini. Memang kami sudah merasa sudah lama menjadi pengurus, kemudian regenerasi ini sudah bagus, artinya sudah jalan. Yang monggo nanti biar diteruskan oleh generasi muda ini yang kapabilitasnya sudah tidak diragukan lagi. Pak Mario pamit, saya masih Bindoli. Ini mudah-mudahan nanti beliau masih berkenan untuk terus menjadi anggota yang aktif dan nanti membangun dari koperasi ini, berikan masukan dan syarat yang bagus. Yang ketiga dari Pak Yayat ini tadi sudah saya jawab. Ini Pak Yayat, Pak Yayat Bindoli Pak ya, kecuali yang itu pemerintahan menjadi anggota. Dia ada SKY-nya dan kami sekali lagi ya, nanti mohon pamit dari pengurus nih ahli anggota ngajak Pak Insya Allah itu menjalin silaturahmi untuk memberikan masukan-masukan juga nanti ikut
masih memantau perkembangan koperasi ini supaya nanti jalannya koperasi itu akan jalan dengan baik. Demikian dari saya atas jawabannya. Barangkali masih ada di termin yang kedua, dipersilakan. Cukup? Oke, terima kasih. Cukup. Satu kami kembalikan dulu Pak Untung. Karena sudah tidak ada yang mau usul dari Kang Pandangan, maka menurut baca yang ke-6 adalah pengesahan. Bapak Ibu, berikut adalah pengesahan dari laporan kami awal tadi sampai akhir ini. Yang pertama, apakah laporan tahunan pengurus dapat disahkan? Terima kasih. Apakah laporan tahunan pengawas dapat diterima? Disahkan? Terima kasih. Apa rencana kerja dan RAP tahun 2022 dapat disahkan? Terima kasih. Ngono ki cepet. Yang terakhir nanti adalah pemilihan pengurus. Oleh karena itu sekali lagi kami pengurus selama periode 3 tahun ini. Yang mana? Oh iya, pembagian SHU penting nanti disahkan nanti gadar. Yang terakhir pembagian SHU tahun buku 2021 apa disahkan untuk dibagi? Terima kasih. Wanura dibagi kemudian. Bapak Ibu, terakhir adalah pemilihan pengurus. Nah ini cepat Pak Haji. Nanti waktu sepenuhnya yang akan memimpin pemilihan ini dari Dinas Koperasi dan di PKPRI Kabupaten Pekalongan. Dan kami mohon maaf dan terima kasih atas kerjasama selama ini jadi pengurus. Ada hal yang kurang berkenan dan masih banyak kekurangan serta hal-hal yang belum memenuhi harapan penjaringan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya dan kami selaku penerus undur diri dan waktu sepenuhnya kami aturkan kepada Pak Haji Adnan Sufyan untuk memimpin jalannya rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Dik. Ayo lembu. Yang di lembu siap. Ayo lah. Silakan nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tampil kedua untuk memimpin acara pemilihan pengurus. Pertama, saya sampaikan ucapan terima kasih kepada segenap pengurus, pengawas yang telah mengabdi selama 3 tahun yang lalu dan alhamdulillah menurut kami koperasi ini cukup bagus. Saya katakan seluruhnya di atas rel yang sudah ditentukan dalam Undang-Undang 2592. Kemudian alhamdulillah bahwa koperasi ini walaupun ada penurunan SHU, tadi saya katakan bahwa SHU merupakan salah satu indikator, tetapi yang penting manfaat dan kesejahteraan pada anggota. Alhamdulillah dalam masa pandemi ini banyak badan usaha yang gulung tikar. Alhamdulillah masih tetap eksis dan insya Allah ke depan tadi saya minta tolong kepada pembina untuk membina benar-benar masuk ke dalam itu tidak apa-apa, karena yang namanya pembina akan merasa bahagia apabila anggotanya itu sejahtera. Itu konsep utama dalam kepemimpinan. Kemudian yang kedua, sesuai dengan tata tertib, saya diberi wewenang untuk memimpin acara pemilihan pengurus dan pengawas. Kemudian ini saya tawarkan, tidak perlu membaca karena ibu sekalian sudah memiliki buku tentang tata tertib bab 10.
ada 3 hal yang tadi disampaikan oleh Pak Iqbal. Pemilihan pengurus ini tentunya ada persyaratan macam-macam yang sudah diketahui, tetapi pada intinya ada 3 hal, 3 cara memilih pengurus. Yang pertama, yang namanya imam. Mohon maaf, imam itu kan ketua, pengurus itu namanya imam takmir kalau masjid. Kalau sudah ditunjuk oleh makmum, jangan sampai surung-surungan mau mundur dan sebagainya. Kita hargai suara dari makmum atau anggota. Ini tadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Paryadi, tidak ada expired anggota koperasi di sini begitu. Kemudian ada 3 cara. Yang pertama, pemilihan langsung. Menurut saya kondisinya tidak memungkinkan karena satu, kondisi pandemi COVID ini sudah melebihi 2 jam pertemuan. Jadi kalau ada apa-apa, nanti dari sekian peserta yang kena, misalnya ibunya corona itu Omikron, jadi Omikron itu ibunya corona, diajak datang. Nah, ini yang tanggung jawab adalah Pak Paryadi dan kepala di Korwil itu tanggung jawab. Nek kaya di Habib Riziknya gimana jadinya? Para pelenger mengumpulkan seperti ini, sehingga menurut saya ini 2 jam sudah terlewati sehingga praktis, sehingga pemilihan pengurus menurut saya yang pertama langsung tidak dimungkinkan karena situasinya. Kemudian yang kedua, bisa dengan cara formatur. Formatur itu memilih terdiri, ini kalau disetujui, yaitu yang pertama pengurus lama, ketua lama untuk jadi formatur. Yang kedua, ketua pengawas lama. Yang ketiga adalah perwakilan anggota, 3 orang. Jadi 5 orang itu nyusun pengurus. Kemudian nanti kita minta nama-namanya dari ibu sekalian. Kemudian yang ketiga adalah aklamasi, yaitu seluruh pengurus diangkat kembali untuk 3 tahun ke depan. Saya tawarkan dari 3 hal ini, mau milih yang pertama, kedua, 3. Yang terakhir, coba yang terakhir ngacung. Yang terakhir ngacung. Nah, berarti ini 90% Pak Paryadi. Jadi mau tidak mau ya harus bersedia. Jadi setuju Pak ya? Alhamdulillah, jadi kita tidak sampai jam lurunan Pak Ibu. Alhamdulillah, ini berarti kepengurusan yang lama diperpanjang untuk 1 periode ini, kondisinya tetap, posisinya tetap. Setuju Pak? Gas. Ya. Terima kasih. Ini pilihan pengurus yang tercepat mungkin di Pekalongan Pak. Tidak ada 5 menit terampung Pak. Jadi ini alhamdulillah kita cara pemilihan pengurus dan demokratis. Ya, sekian, semoga Allah membimbing kita sekalian dan pengurus baru, mohon pengabdiannya, sekali lagi pengabdian secara ikhlas, karena kalau orang yang sudah ditunjuk untuk jadi pemimpin itu jangan sampai mundur. Saya kira itu. Terima kasih atas kerjasamanya dan mohon dibantu supaya kelancaran. Yang jadi problem itu tadi hanya idle fund yang angkanya 400 juta lebih di bank dan di kas. Piye carane? Saya tadi minta tolong kepada Pak Pembina untuk memberikan prioritas dengan catatan duitnya turah Pak. Kalau tidak turah, tidak sisa bayarannya, duitnya yo bonyok lagi. Saya kira itu saja. Akhirnya saya sampaikan terima kasih. Mohon maaf kalau saya memimpin ini suara saya terlalu keras.
karena memang saya kulino masuk di pabrik pada dulu kepala dinas tenaga kerja, sehingga kulino masuk pabrik suaranya banter. Kemudian petani berusaha manuk sehingga suaranya banter, Pak. Terima kasih. Mohon maaf kurang lebihnya. Mohon maaf pada sekalian, dan acara selanjutnya mohon kepada pengurus dan pengawas yang periode yang lalu untuk maju ke depan, segera dilantik oleh pejabat yang berwenang supaya segera door prize dibagi dan kita tidak kehujanan. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, khususnya untuk pengurus dan pengawas, kami mohonkan untuk maju ke depan untuk kita ambil pengucapan sumpah dan janji serta pelantikannya. Dimohonkan kepada beliau Pak Pariyati CS pengurus, kemudian pengawas juga Gus Dahar CS, kami persilahkan untuk maju ke depan dari pengurus, kemudian sebelahnya kirinya adalah pengawas. Biar cepat, sehingga pelaksanaan ini biar cepat berakhir dan kondisi kita pulang dalam keadaan tidak hujan, karena acara ini akan dilanjutkan pada lain-lain. Ini sudah lengkap. Yang kurang siapa lagi? Ya silakan, yang masih kurang kami persilakan. Kemudian Bapak Ibu yang hadir di ruangan ini untuk berdiri sebagai bentuk penghormatan penyaksian pengucapan sumpah janji serta pelantikan ini. Baik. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kami hormati, khususnya untuk pengurus dan pengawas, ini semua beragama Islam lagi. Ya, oke. Kalau untuk yang lain menyesuaikan. Jadi untuk yang lain menyesuaikan, untuk yang beragama Islam dan nanti ikuti kata-kata saya. Yang lain menyesuaikan. Kalau pengurus-pengurus, kalau pengawas-pengawas. Demi Allah saya bersumpah. 1. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas Koperasi KPRI Sami Rukun akan selalu berpegang teguh pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan peraturan pelaksanaannya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta peraturan-peraturan yang berlaku pada koperasi melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut dengan jujur dan sebaik-baiknya. 2. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas Koperasi KPRI Sami Rukun selalu berusaha dan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat sehingga kepentingan koperasi dan anggota-anggotanya mendapatkan pelayanan sebaik-baiknya. 3. Bahwa saya dalam menjalankan tugas kewajiban sebagai pengurus, sebagai pengawas Koperasi KPRI Sami Rukun akan menjauhkan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan gerakan koperasi pada umumnya dan Koperasi KPRI Sami Rukun serta anggota-anggotanya pada khususnya.
dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini Sabtu tanggal 5 bulan Februari tahun 2022 pukul 12:40 waktu Indonesia bagian Barat. Sesuai dengan keputusan rapat anggota, saudara terpilih sebagai pengurus dan pengawas Koperasi KPRI Samirukun. Selanjutnya kami dari Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja Kabupaten Pekalongan secara resmi melantik saudara. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan petunjuk kepada saudara dalam mengelola koperasi dengan sebaik-baiknya. Amin, amin, Allahumma amin. Tepuk tangan Ibu, Bapak-bapak, silakan untuk mengucapkan ucapan selamat. Kami persilakan, Pak. Just pokoknya. Terus, dekon orbit itu. Del, Ujang. Usul, hah? Pak Pra ya. Dari kayak siapa? Usul. Sing teko ngono lho. Sing teko ngono.